Selamat hari Minggu, berjumpa lagi dengan Kak Marlin. Hari ini kita mau memuji Tuhan ya adik-adik. Kita nyanyi lagu ini yuk. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik bisa kan? Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyi dengan tepuk tangan ya adik-adik ya. Senin sampai hari Minggu semuanya harinya Tuhan. Kalau harinya Tuhan semuanya pasti baik. Nah adik-adik kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang segar. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Saat ini Tuhan kami mau memuji Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya hari ini kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kalau di rumah adik-adik ketika tiba-tiba datang nih ada tamu, pasti dia ngapain dulu adik-adik? Tok 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 tok, ya kan? Ketok-ketok pintu, terus adik-adik membukakan pintu. Tapi kali ini bukan tamu loh yang datang. Kali ini adalah Tuhan Yesus. Dia ketuk-ketuk pintu hati kita. Nah, adik-adik bukain nggak? Bukain ya adik-adik. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam hati kita, pasti ada sukacita yang besar. Nah, ada lagunya nih adik-adik. Adik-adik pasti tahu. Tok, 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Adik-adik bisa lagunya? Bisa ya? Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama ya adik-adik ya. setelah sekian lama adik-adik ke sekolah minggu, ya adik-adik memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya. Adik-adik belajar tentang siapa?
tentang Tuhan Yesus di sekolah minggu. Kalau hari Minggu adik-adik ketika harus ke gereja nih, adik-adik harus dibangunin dulu atau sudah siap-siap untuk datang ke sekolah minggu? Wah, hari ini hari Minggu nih, saya harus buru-buru siap-siap untuk ke sekolah minggu. Yang mana pilihan adik-adik? Yang pertama atau yang kedua? Disuruh-suruh terus atau langsung siap-siap? Wah, kalau yang kedua pilihannya, adik-adik hebat sekali. Adik-adik sudah punya keputusan untuk mengikuti Yesus. Adik-adik kemarin punya nih lagunya, mengikuti Yesus adalah keputusanku. Adik-adik pasti tahu lagunya. Tapi sekarang ini Kak Maren mau mengajak adik-adik untuk berdiri sama-sama yuk. Kita nyanyi lagu ini dengan gerakan. Lagunya pasti adik-adik sudah tahu seperti ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, adik-adik bisa kan lagunya? Nah, sekarang kita pakai musik dan pakai gerakan, ya. Keputusan adik-adik dan Kak Marin juga. Nah, adik-adik, saat ini kita akan persembahan ya. Persembahan yang kita berikan adalah untuk Tuhan adik-adik ya. Nah, jangan lupa adik-adik untuk masukkan uang persembahannya ke dalam amplop persembahan, lalu minta tolong sama mama atau papa untuk dibawakan ke gereja. Atau adik-adik bisa minta juga papa mama untuk transfer adik-adik ya. Nah, adik-adik kita nyanyi lagu ini yuk. Aku bawa dan berikan persembahanku ya adik-adik. Sambil adik-adik menyiapkan uangnya untuk dimasukin ke dalam amplop. Yuk kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Kita akan berdoa untuk persembahan kita ya adik-adik, supaya Tuhan memberkati persembahan kita, agar persembahan kita ini boleh memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa persembahan kami untuk Tuhan. Tuhan berkatilah agar persembahan kami ini dapat digunakan untuk teman-teman kami yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan kemana-mana adik-adik ya. Nanti akan ada kakak yang akan bercerita tentang firman Tuhan. Oke? Siap-siap ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kakak berharap adik-adik semua sehat ya.
Hari ini Kak Vici akan bercerita buat kalian semua. Sudah siap untuk mendengar cerita? Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus Bapa, agar Kak Vici maupun anak-anak boleh memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sehingga kami mengerti akan firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekalian, hari ini kakak akan bercerita buat kalian semua bahwa kakak mau ingetin dulu minggu lalu, adik-adik masih ingat nggak ceritanya? Ya, minggu lalu itu kakak-kakak bercerita tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, ini ada lanjutannya nih. Tuhan Yesus membawa Yakobus, Yohanes, dan Simon Petrus. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kakak mau bercerita bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan Allah itu menyembuhkan kita. Kita punya Allah yang adalah dokter yang agung. Nah, bacaan kita dari Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Tapi kali ini kakak fokus pada ayat yang ke-51. Firman Tuhan, sudahlah, kata Tuhan Yesus menjamah telinganya dan menyembuhkan dia. Nah, adik-adik sekalian, waktu Tuhan Yesus selesai berdoa, Tuhan Yesus keluar dari Taman Getsemani. Nah, pada saat itu adik-adik, rombongan prajurit, serdadu, zaman dulu serdadu ya, datang, dan juga para ahli-ahli Torah datang untuk mau menangkap Tuhan Yesus. Ya, mereka datang dengan pedang, mereka datang dengan tombak, mereka ingin menangkap Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus, Yohanes, Petrus, dan Simon Petrus dan juga Yakobus sangat marah pada saat itu. Nah, pada saat itu adik-adik, Simon Petrus mengambil pedang dan memotong telinga salah satu hamba daripada imam besar itu, yaitu namanya Malkus. Malkus ya, bukan Markus, Malkus. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus langsung katakan bahwa Simon Petrus, sarungkan pedangmu. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus menjabat telinga orang itu dan menyembuhkan dia pada saat itu. Nah, adik-adik sekalian, di sini fokus kita adalah bagaimana kita memiliki Tuhan yang menyembuhkan. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik pernah nggak sakit? Nah, kalau adik-adik pernah sakit atau papa mama sakit, adik atau kakak pada sakit, tetangga atau teman, adik-adik bisa lakukan hal yang pertama, adik-adik bisa berdoa buat Tuhan Yesus, karena kita memiliki Tuhan yang menyembuhkan, Allah yang sanggup menyembuhkan semua penyakit, dan kita memiliki Allah yang penuh kasih. Nah, adik-adik bisa lakukan itu, adik-adik bisa berdoa buat Tuhan Yesus, nggak usah panjang doanya. Tuhan Yesus sembuhkan papa mama, Tuhan Yesus sembuhkan kakak, adik, teman, dan sebagainya. Adik-adik juga bisa lakukan bagaimana membawa minum, memberi obat kepada yang sakit. Nah, itu adalah wujud anak-anak Tuhan. Kita percaya doa kita ada Tuhan pasti menjawabnya. Nah, adik-adik sekalian, kakak mau tanya, kalau adik-adik disakiti oleh teman-teman atau kakak atau adik, adik-adik membenci nggak?
Nggak boleh ya, kita harus mengasihi seperti Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus akan ditangkap oleh orang yang telinganya putus tadi, Malkus. Tapi Tuhan Yesus tidak membenci, Tuhan Yesus mengampuni, bahkan Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dan kita juga anak-anak Tuhan, harusnya kita pada saat disakiti, kita tidak boleh membenci, tapi kita mengasihi setiap orang yang menyakiti hati kita. Karena Tuhan Yesus juga sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ya adik-adik, jadi kakak berharap bahwa cerita kita hari ini tentang Tuhan kita adalah Allah yang menyembuhkan, kita yakini itu dalam hidup kita. Pada saat sakit kita berdoa, yakin Tuhan pasti sembuhkan. Pada saat kita disakiti, jangan kita membalas, kita harus tunjukkan kasih, ya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan pada saat kita disakiti itu sakit hati, tapi kita percaya Tuhan akan, kalau kita buat kasih, Tuhan Yesus juga akan mengasihi kita, ya. Adik-adik mengerti? Kiranya cerita kakak ini boleh kita pahami dalam hidup kita. Nah, sekarang kakak mau memberikan ayat hafalan buat kita semua yang terambil dari Amsal. Yesaya, yang terambil dari Yesaya pasal 57 ayat 19b. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Sekali lagi yuk kita bilang sama-sama, firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Ya, itulah cerita kita hari ini. Kiranya adik-adik semua bisa mengerti akan firman Tuhan ini. Nah, sekarang mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah kita semua boleh menjadi anak-anak yang bangga punya Allah yang penuh kuasa, yang menyembuhkan segala penyakit kami, yang mengasihi kami dengan berkorban di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus.